Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Selamat datang di BPPM FEBOM Malang. Kali ini kita di Diklat Upskilling and Reskilling dengan judul pemeliharaan instalasi peralatan elektronika industri. Subtema kita kali ini adalah pemasangan sepatu kabel. Baik, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, saya adalah Wedan Yusuf, menjadi suara pertama dari BPPM FEBOM Malang. Ini adalah email saya, jika ingin berkorespondensi dengan saya silakan dicatat. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah saya memperkenalkan diri, mungkin saatnya saya ingin mengenal Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, mohon di-scan barcode yang ada di depan, silakan tulis nama dan asal instansi Bapak Ibu sekalian. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sudah ada beberapa yang sudah masuk. Di sini ada Pak Antaryadi, ada Pak Adrian, ada Bu Farika. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk menaikkan mood kita pada pagi hari ini, kita perlu yel-yel Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu menjawab, saya berikan menyapa ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih atas atensi dan semangat Bapak Ibu sekalian. Semoga mengawali pagi hari ini kita akan menuntaskan matematika hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami fungsi dari pemasangan sepatu kabel. Yang kedua adalah mengidentifikasi peralatan untuk pemasangan sepatu kabel. Dan yang terakhir adalah mempraktekkan bagaimana pemasangan sepatu kabel tersebut. Adapun indikator hasil pembelajaran kita adalah diharapkan Bapak Ibu mampu untuk yang pertama menjelaskan fungsi dari sepatu kabel tersebut. Yang kedua dapat menyebutkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktek pemasangan sepatu kabel. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan langkah pemasangan sesuai prosedur standar dan keamanan yang berkualitas. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa membayangkan, Bapak Ibu melihat di panel-panel listrik banyak sekali kabel-kabel terpasang. Bagaimana jika kabel tersebut tidak dipasangi dengan sepatu kabel? Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin bisa saya dibantu? Longgar Pak jadinya. Oke, Bu Herial, Bu Pipit. Iya. Longgar, benar sekali. Yang berikutnya mungkin ada yang lain, Bu Tengni. Rusak Pak. Rusak. Baik, benar. Jadi memang fungsi dari sepatu kabel itu adalah untuk mengunci, mengikat rapat sehingga menghindari terjadi kelonggaran di terminal. Yang berikutnya untuk mencegah percikan api, sehingga percikan api tadi bisa menyebabkan kerusakan seperti yang disampaikan Bu Teni itu tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi fungsi utamanya itu apa? Fungsi utama dari sepatu kabel itu adalah menjamin sambungan yang kokoh, stabil, dan mencegah lepasnya kabel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga kerapian dari instalasi. Dan yang ketiga adalah mengurangi resiko panas berlebih. Dengan memastikan kontak listrik yang optimal, mengurangi resistensi dan potensi panas berlebih yang terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan di depan. Di sini ada tayangan video untuk pemasangan sepatu kabel. Tugas Bapak Ibu adalah membuat catatan. Kira-kira yang pertama adalah alat-alat apa saja yang digunakan. Yang kedua, macam dari sepatu kabel itu apa saja. Dan yang terakhir adalah prosedur pemasangan itu sendiri. Sudah? Sudah Pak.
Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, bisa disampaikan tadi yang pertama, Yang pertama, dengan Bu Pipit, silakan. dari hasil observasi video tadi Pak, itu alat-alat yang digunakan itu kabel, tang potong, sepatu kabel, sama tang clamping. Ya, benar sekali. Aplaus untuk Ibu. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis sepatu kabel apa saja? Mungkin saya bisa dibantu, Bu Teni. Ya, macam sepatu kabel yang tadi ada di video itu ada sepatu kabel O, kemudian ada yang bentuknya Y dan tusuk. Tepat sekali. Aplaus sekali lagi untuk Bu Teni. Dan yang terakhir mungkin bisa dibantu Saya Pak. Bu Uni, silakan. Bapak, untuk prosedur pemasangan sepatu kabel yang tadi kami ada di video, pertama potong kabel, yang kedua kupas kabelnya, 3 pasang sepatunya, 4 crimping sepatu kabel, dan 5 cek hasilnya. Istimewa. Tepat Oke. sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencontohkan, mendemonstrasikan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita pemasangan sepatu kabel tersebut. Baik, yang pertama kita harus mengukur panjang dari kabel tersebut. Berapa panjang kabel yang dibutuhkan? Kalau seandainya ini adalah pintu dari panel, kan ini bisa dibuka. Jangan sampai kita memasangnya terlalu pendek sehingga ketika dibuka itu hanya tidak bisa membuka penuh, tapi hanya separuh. Ini harus bisa terbuka penuh. Nah, itu harus kita ukur berapa sih panjangnya. Jadi yang pertama kita potong seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita kupas isolasinya. Isolasi ini yang warnanya ini Bapak Ibu. Ini warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Kita kupas kurang lebih 5 mili seperti ini. Ini kurang lebih 1 cm, masih terlalu panjang. Kalau seandainya terlalu panjang, kita potong lagi. Setelah itu selanjutnya Bapak Ibu, kita ambil sepatu kabel ini, kita pasangkan ke dalamnya seperti ini. Jika sudah, yang berikutnya adalah kita melakukan clamping. Kita jepit sangat kuat sehingga tidak memungkinkan kabel tersebut longgar. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sudah Bapak Ibu. Oke, baik. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita cek, kita periksa apakah dia sudah terikat dengan sempurna. Kita tarik, bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan tang. Jika sudah, berarti sudah terikat dengan sempurna. Baik, ada pertanyaan sampai di sini jelas? Jelas. Oke, kita praktekkan. Bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, Bapak Ibu berkumpul menurut kelompok masing-masing. Kemudian Bapak Ibu melakukan praktek untuk pemasangan sepatu kabel tersebut. Silahkan. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah selesai. Silakan dikumpulkan Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kelompok 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat hasil pekerjaan dari Bapak Ibu semua. Kita akan lihat. Yang pertama dari kelompok 1. Nah, dilihat ini Bapak Ibu. Di sini kabelnya masih ada terkelupas sebagian. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kalau seandainya terkena sentuhan tangan atau alat yang lain akan menyebabkan bisa konslet atau bisa tersetrum. Seperti itu. Yang berikutnya kelompok 2. Nah, di sini terlalu panjang, harusnya dipotong.
dan sisi satunya terlalu pendek, kalau ditarik bisa terlepas. Yang terakhir kelompok 3. Nah, ini hasilnya sangat sempurna Bapak Ibu, panjangnya, ikatannya, crampingnya semuanya sempurna. Baik, aplaus untuk kelompok 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, hasil praktek sudah dikumpulkan. Nanti akan saya nilai. Nilai akan bisa Bapak Ibu lihat hasilnya besok di scoreboard yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, Bapak Ibu, ini adalah pesan terakhir, yakni pemasangan sepatu kabel itu seolah-olah mudah, tetapi itu adalah kunci dari keamanan dan kerapian instalasi listrik. Kemudian mari kita akan refleksi kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah fungsi dari sepatu kabel itu sendiri, yakni fungsinya adalah menghubungkan kabel dengan peralatan listrik atau komponen listrik yang lain dengan lebih aman dan rapi. Itu yang pertama. Yang kedua, alat bahan yang digunakan antara lain kabel, tang potong, wire striper, sepatu kabel, dan clamping. Dan yang terakhir, prosedurnya adalah memotong kabel, mengupas kabel, memasukkan sepatu kabel, mengclamping, dan yang terakhir adalah memeriksa hasil pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang terakhir. Dalam setiap praktek kelistrikan, keselamatan kerja itu adalah utama. Gunakan APD, alat pelindung diri, patuhi prosedur, periksa peralatan. Pesannya adalah keberanian tanpa kehati-hatian bukanlah kecerdasan, tetapi kecerobohan. Mari bekerja dengan aman. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.